Jadi untuk total skor series kali ini gue kasih nilai 9,2/10. Pada akhirnya semua film dan series itu selera masing-masing kok. Oke, jadi series Kingdom ini gue sebenarnya udah denger sih kayak banyak orang yang bilang bagus. Cuma sempat ada satu temen gue pas dia nonton terus dia nge-review di Instagramnya dan dia bilang filmnya ngebosenin dan banyak dramanya. Gue mikirnya karena dari situ gue mikirnya kayak drama Korea gitu kan, menye-menye gue kira gitu. Ternyata enggak dong, dan malah gue suka banget sebenarnya sama series ini. Masuk ke penilaian pertama soal story, gue kasih nilai 9,5. Oke, jadi ketika series ini dibuka gitu ya dengan pemandangan ala-ala kerajaan Korea yang benar-benar masih tradisional banget, gue langsung keingetan banget dengan series zaman dulu banget, judulnya Jewel in Palace yang ceritanya tentang masak-masak. Maksud gue ya kayak ternyata ya seru juga sih nontonin yang kayak gini gitu. Ternyata memang gue juga udah suka dari dulu yang kayak gini. Oke, jadi kalau misalkan series ini kata temen gue banyakan dramanya, sebenarnya gue pun setuju gitu loh. Bener juga, apalagi di season 1 episode 1 yang dimana itu kayak menceritakan dulu gitu loh, bener-bener dari babak awal banget. Ini karakter siapa, ini namanya siapa, dia sebagai apa, terus masalah konfliknya apa. Nah terus sebenarnya jadi gue mikir di sini sebenarnya kesimpulan gue setelah nonton 2 season ini gitu ya, gue mikir memang series ini bercerita tentang drama politik kerajaan Korea zaman dulu yang dibalut dengan unsur zombie-zombie itu. Jadi maksud gue jangan sampai kalian kebalik kayak aduh pengen nonton Kingdom deh biar ada zombie-zombinya, takut-takut dikit gitu serem. Sebenarnya momen-momen itu pun juga ada momen-momen serem zombinya, tapi memang tetap lebih banyak soal politik kerajaannya juga. Jadi mungkin kalau misalkan kita bandingin sama Walking Dead gitu ya, yang tipikal lebih kayak survival gitu, pindah-pindah tempat, lokasi, ketemu karakter baru, ya sebenarnya awalnya gue kira series ini bakal kayak gitu, tipikal kerajaan yang mempertahankan ya istananya dari wabah zombie-zombie itu. Ternyata ya nggak gitu doang juga gitu loh, masih banyak konflik-konflik yang lain ya, banyak banget. Jadi nggak cuma soal konflik zombie doang, tapi konflik tentang kerajaannya itu juga banyak banget gitu loh. Dan gue juga suka banget motivasi semua karakter di series ini gitu ya, mulai dari yang protagonis sampai antagonis, semua motivasinya itu jelas banget. Kenapa mereka ngelakuin ini, kenapa mereka melakuin tindakan ini, ya itu semuanya kayak ada background yang jelas, ada maksudnya setelah mereka ngelakuin tindakan itu pun juga jadi kayak menunjukkan mereka karakter yang pintar jadinya. Dan gue juga suka banget gitu ya ketika mereka mensangkut pautkan soal isu sosial juga gitu di sini, karena ini sesuatu yang penting banget, terutama kayak soal karakter-karakter si aristokrat, bangsawan dan warga biasa gitu. Kayak mereka tuh pengen dibedain gitu, kayak yang satu mau privilege banget, yang satu ya udahlah yang penting gue selamat gitu kan. Dan pokoknya nih ketika series ini menunjukkan adegan-adegan actionnya bersama zombie-zombie itu ya, itu tuh bener-bener gak nanggung-nanggung banget. Kayak actionnya tuh langsung action yang level gila banget, karena oke banget gitu loh, adegan sadis-sadisnya oke, adegan ya deg-degannya juga oke banget gitu. Jadi bener-bener kayak balance aja sih menurut gue antara drama yang politiknya itu dengan ya action zombinya. Nah tapi menurut gue ini kan satu season ada 6 episode, yang menurut gue episode 6 itu terasa nanggung banget, bener-bener kayak lagi gregetan banget gitu loh. Untungnya karena gue nonton ini udah ada season 2, jadi ya ini penasaran gue nggak lama-lama banget kan untuk nunggu gitu. Cuma buat kalian yang memang nonton dari season 1 terus untuk nunggu season 2 tuh bener-bener kayak gregetan banget, karena setelah gue cek di Wikipedia aja itu kan sebenarnya sutradaranya sama yang di episode 6 dan episode 1 season 2. Jadi maksud gue itu memang kayak istilahnya si sutradaranya ini tuh kayak bikin satu film panjang gitu sebanyak 2 jam, terus tiba-tiba dia bagi yang satu buat di setengah di episode 6, satu lagi untuk di episode 1 season 2. Dan bahkan juga bukan soal konflik zombinya doang kok yang gantung, tapi soal konflik ya politik kerajaannya itu juga masih gantung banget. Itu bahkan kayak terasa baru permulaan gitu loh. Dan bahkan jujur aja gue ngerasa ini series kayaknya lebih butuh banyak episode deh. Maksud gue nonton episode 10 juga nggak masalah banget kok gitu loh. Maksud gue 6 episode tuh terasa dikit banget gitu loh, sempit banget aja untuk cerita yang sebenarnya tuh luas gitu kan jabarannya. Nah tapi memang di season 1 ini ada satu adegan di mana itu ada tindakan yang kurang pintar gitu ya, di mana si tabib cewek itu Sobi, yang dimana dia lagi tengah malam terus dia misah sendiri dari pangeran dan kawan-kawannya bertiga itu, terus tiba-tiba dia buat nyari obat gitu kan di tengah hutan, dia tiba-tiba malah ketemu sama zombie, tapi padahal bukan zombie sih sebenarnya. Cuma maksud gue kayak ya mereka tahu kan tengah malam itu zombie-zombie pada bangun, maksudnya kenapa dia sendirian ke tengah hutan gitu loh. Cuma di sini gue mau menanyakan aja sih soal karakteristik zombie itu ya, maksudnya
temen gue yang pecinta zombie banget, mereka tuh bilang kayak zombie itu harusnya jalannya lambat. Maksudnya kayak dia ngejar tapi yang nggak berhenti-berhenti, tapi ya bukan lari gitu loh. Dan sedangkan zombie ala Korea, Train to Busan dan Kingdom ini juga, ini kan referensinya itu dari World War Z yang dimana kalau zombie itu lari. Maksudnya itu kayak film zombie pertama kayaknya yang lari gak sih? Soalnya sisa-sisanya kan zombie kayak jalannya lambat gitu. Kayak film-film jadul zombie pun juga kayak gitu kan. Maksud gue, ya apakah Korea jadi sekarang menangkap tafsir zombie itu harus lari kah? Lanjut juga ke soal screenplay, gue kasih nilai 9,5. Pokoknya semuanya bagus, oke, kece banget. Jadi kayak apa ya, naskahnya pun dialog-dialognya menurut gue jadi sesuatu yang penting sih untuk kalian baca ya, jangan sampai di skip, karena kalau kalian nge-skip sedikit pun menurut gue kalian akan gak ngerti, karena di sini banyak banget nama-nama karakter yang agak sulit untuk diingat, apalagi nama-nama daerah gitu ya, kayak kalian mesti inget, oh ini lagi di daerah ini lagi di daerah ini gitu, dan namanya tuh agak sulit aja sih menurut gue. Lanjut juga ke soal directing, gue kasih nilai 9,5. Udahlah pokoknya ini kece banget gitu loh, karena memang ini kan diambil dari sebuah komik gitu ya, walaupun gue udah coba cari tahu komiknya kayak gimana tapi tetap nggak dapet sih, cuma intinya memang ini diadaptasi dari komik. Dan untuk penulis dari cerita series Kingdom ini pun juga sama kayak creator untuk si komiknya itu, jadi memang kayak satu visi aja sih menurut gue gitu loh. Visinya tuh jelas gitu untuk ngebikin series yang kayak apa. Lanjut juga ke soal aktor dan aktris, gue kasih nilai 9. Nggak tau kenapa ya, menurut gue ini karakter si pangerannya tuh bagus banget. Maksudnya aktingnya pun juga bagus gitu loh. Jadi bukan kayak tipikal artis Korea yang cuma modal tampang ganteng doang, tapi akting biasa aja. Tapi ini bener-bener aktingnya pun juga bagus, gue akuin banget, serius deh. Lanjut ke soal sinematografi dan film editing, gue kasih nilai 9. Udah lah, ini kalau ngomongin soal sinematografi semuanya kece banget, niat banget, bagus banget. Dan kalau ngomongin soal modalnya pun juga gue rasa ini modalnya gede banget gak sih? Makanya nih ya, untuk soal production design gue kasih nilai 10. Ini karena apa ya, dari opening aja sampai episode 6 itu kayak niat banget gitu loh untuk adegan-adegan di kerajaan. Berarti mereka mesti nyewa tempat itu dong, atau ya berarti mungkin menggunakan visual effect. Makanya visual effect-nya pun juga gue kasih nilai 9. Karena bener-bener nggak kelihatan sama sekali apakah itu visual effect, apakah itu beneran gitu kan. Dan untuk adegan-adegan lainnya kayak di hutan atau di lembah beku yang bener-bener itu airnya beku, gue nggak tahu apakah itu bikinnya gimana gitu. Nah cuma ya niat aja sih series ini gitu, bukan cuma series asal-asalan jadi oke kelar gitu kan. Lanjut juga ke soal kostum, makeup, dan hairstyle, gue kasih nilai 10. Ini juga ya menurut gue kostum mereka ini tuh niat banget. Yang pasti ya harus kayak sesuai dengan karakternya lah. Karakter raja harus pakai baju yang kayak gimana, heboh banget gitu kan, dengan penataan rambutnya pun juga ribet banget lah ya. Terus juga untuk karakter yang warga lokal, warga yang agak miskin gitu ya, bajunya pun juga yang biasa aja, standar gitu. Jadi menurut gue sesuai dengan karakternya masing-masing, dan ditambah lagi dengan karakter zombie-zombinya gitu loh, dengan make up zombinya, darah-darahan, apa segala macem. Itu juga keren banget. Lanjut juga ke soal sound dan music, gue kasih nilai 8. Pokoknya udahlah kece banget, musiknya bikin deg-degan, bikin terbawa suasana, bikin kesel juga gitu ya kalau lagi momen-momen drama politiknya itu. Dan pada akhirnya semua penilaian-penilaian tadi gue tambah-tambahin dan menjadi nilai rata-rata di awal video ini. Oke, sekian review series ini dari gue, dan makasih udah nonton.